Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lira Hertin dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Di sini saya akan mengutarakan tentang pendapat saya bagaimana teknologi Internet of Things dapat mengubah masa depan. Jadi ini adalah PowerPoint yang sudah saya buat. Yang pertama kita bahas apa itu Internet of Things. Jadi, Internet of Things adalah teknologi yang dapat mentransfer data ke sebuah benda atau perangkat dengan media internet. Sehingga manusia itu dapat mengontrol benda atau perangkat IoT menggunakan smartphone dan tanpa melakukan atau mengontrol secara langsung. Nah, biasanya perangkat atau benda-benda tersebut dilengkapi dengan sebuah sensor untuk memberikan sebuah data untuk bisa dikirimkan ke smartphone. Nah, saat ini di Indonesia IoT sudah mulai berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh yang ada di dalam slide yaitu TV yang sudah terhubung dengan jaringan Wi-Fi dan juga pengembangan smart city di daerah kota Jakarta dan Bandung atau mungkin ada di daerah-daerah lain. Dan misalkan contoh lain adalah seperti kita membooking tiket lewat aplikasi, itu juga sudah termasuk teknologi IoT. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Contoh-contoh tersebut sudah pasti untuk membantu pekerjaan manusia. Misalkan manusia dapat mengontrol TV tersebut hanya melalui smartphone. Kemudian juga memberikan sinyal pemberitahuan bahwa mungkin daerah tersebut sedang ada gejala bencana atau lain sebagainya, sehingga dapat memudahkan pekerjaan manusia. Selain memudahkan pekerjaan manusia, IoT juga memiliki dampak positif yang lain. Yang pertama yang pasti adalah mengontrol perangkat hanya dengan smartphone. Di zaman sekarang, hampir setiap orang memiliki smartphone yang bisa dibawa kemana-mana. Oleh sebab itu, akan lebih praktis apabila perangkat rumah tangga atau perangkat yang lain bisa dikontrol hanya melalui smartphone. Dampak positif yang kedua adalah bisnis akan lebih produktif dengan dana yang lebih sedikit. Nah, mengapa demikian? Hal tersebut relate dengan dampak positif yang ketiga, yaitu teknologi ramah lingkungan, cerdas, dan aman. Teknologi IoT hanya membutuhkan sebuah sensor dan juga jaringan internet yang langsung terhubung dengan smartphone. Dengan begitu, manusia akan dapat melakukan pekerjaannya dengan lebih efektif sehingga bisa lebih produktif dan hanya membutuhkan dana yang sedikit. Selain itu, IoT juga tidak merusak lingkungan. Namun, selain memiliki dampak positif, IoT di masa depan juga memiliki dampak negatif, yaitu mengurangi kesempatan manusia untuk dapat bekerja karena sudah digantikan oleh teknologi IoT. Misalkan saja, setiap pekerjaan apabila sudah digantikan oleh IoT, sebagai contoh di gerbang tol. Saat ini sudah ada teknologi khusus untuk pembayaran gerbang tol sehingga sudah tidak diperlukan pegawai untuk menjaga gerbang tol. Dengan begitu, bisa mengurangi pekerjaan untuk manusia. Nah, selanjutnya kita membahas tentang penerapan IoT di dunia industri. Di sini saya mengambil yang ada di industri perhotelan. Mengapa saya mengambil di industri perhotelan? Karena hotel itu hampir sama dengan rumah dalam penggunaan fasilitas atau perabotnya. Sebagai contoh, jika di rumah kita dapat mengontrol AC, TV, dan lampu dengan smartphone, di hotel kita juga bisa melakukannya karena perangkat-perangkat yang ada di hotel hampir sama dengan yang ada di rumah. Nah, apa saja penerapan IoT yang bisa diubah di dalam industri hotel untuk kedepannya? Mungkin untuk masa sekarang kita sudah bisa booking kamar dari aplikasi. Itu adalah penerapan IoT yang pertama. Jadi, pengunjung dapat memesan kamar lewat aplikasi tanpa harus ke hotel terlebih dahulu. Saat ini sudah banyak
aplikasi-aplikasi yang memiliki fitur booking kamar lewat aplikasi. Jadi, ketika nanti kita sudah datang ke hotel, kita hanya perlu check-in saja tanpa perlu booking lagi. Kemudian yang kedua adalah buka pintu dengan QR Code. Pengunci pintu memanfaatkan kode barcode yang berbeda di setiap pintu kamar. Jadi kita hanya memerlukan sensor kamera untuk bisa scan barcode yang sudah ada di dalam aplikasi yang ada di smartphone kita, kemudian di-scan lewat pintu untuk dapat membuka kunci pintu kamar. Selanjutnya yang ketiga adalah kontrol air dan perabot dengan smartphone. Biasanya ini sudah bisa dilakukan di rumah. Jadi pengunjung menggunakan aplikasi untuk mengontrol perabot atau perangkat dan memberikan notifikasi di smartphone apabila ada yang perlu dibenahi. Sebagai contoh, misalkan kita belum menutup kulkas dengan rapat. Sistem akan memberikan notifikasi ke smartphone dan kita bisa mengontrol langsung dari smartphone, misalkan perintah untuk menutup kulkas. Selanjutnya, apabila kita sedang memasak, maka sistem akan memberikan notifikasi juga di smartphone apabila masakan kita sudah matang. Kita juga bisa mengontrolnya lewat smartphone, misalkan untuk mematikan kompor. Selanjutnya adalah kontrol situasi hotel dengan smartphone. Ini bisa memudahkan pekerjaan pekerja. Jadi pekerja dapat mengontrol hotel dan kamar lewat smartphone dan perangkat atau benda yang diberi sensor, sehingga tanpa bantuan CCTV. Sensor yang diberikan akan memudahkan untuk tidak mengganggu privasi dari pengunjung, sehingga pekerja juga tidak kesusahan apabila ingin mengecek apakah kamar tersebut ada manusia atau tidak, atau mungkin perabot yang digunakan sudah aman atau belum. Jadi itu saja argumen dari saya mengenai IoT yang dapat mengubah di masa depan. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih.